Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Ada dua tema. Pertama tentang fadilah Thalhah bin Ubaidillah. Yang kedua tentang fadilah Az-Zubair ibnul Awam. Tidak banyak data yang saya temukan seputar biografi kedua sahabat ini. Yang jelas dua sahabat ini termasuk as-sabiqunal awwalun, yang masuk Islam pertama dari generasi muhajirin. Dan dua sahabat ini juga di antara 10 sahabat istimewa yang dijamin masuk surga. Khusus Zubair bin Al-Awwam, beliau ini nanti akan jadi kakak ipar Nabi, bukan karena usianya yang lebih tua, tapi kebetulan Nabi menikahnya ke Aisyah yang sangat muda. Ketika dinikahi oleh Nabi, Aisyah itu usianya sekitar 11-12 tahun, sudah dewasa. Beda jeung budak ayeuna lah nya 11-12 tahun teh can dewasa. Zubair bin Al-Awwam ini nikah kepada Asma binti Abu Bakar. Jadi beliau dan Abu Bakar itu menantu dan mertua. Yang pertama tentang fadilah Thalhah bin Ubaidillah. Hadisnya dari Abu Utsman, qala lam yabqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di, itu bukan pakai dal, pakai dot, pada sebagian tilkal ayyam, hari-hari itu, masa-masa itu, allati qatala fihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang padanya, ghaira Thalhata wa Sa'din, selain Thalhah dan Sa'ad. Yang dimaksud adalah perang Uhud. Di perang Uhud sudah pernah kita bahas para sahabat Nabi SAW yang mendapatkan serangan balik tanpa diduga-duga dari arah Bukit Uhud, bukit ketang gunung Uhud. Itu tiba-tiba terkejut dan menyelamatkan diri. Nabi SAW hanya terkawal oleh 12 orang. Nah, siapa 12 orang itu? Para sahabat berdasarkan instruksi dari Nabi tidak menceritakan, karena jadi wirang kepada sahabat yang meninggalkan Nabi SAW. Seandainya disebutkan 12 itu si anu, maka otomatis berarti ada kesan jelek kepada sahabat yang lari, yang meninggalkan Nabi. Padahal tidak boleh meninggalkan Nabi, itu haram. Kalau Nabi SAW masih ada, harus tetap ikut bersama Nabi, membela tumpah darah Nabi. Tapi karena memang desas-desusnya Nabi sudah meninggal, dan Nabi memang saat itu pingsan berlumuran darah, dikiranya meninggal, jadi sudah kalah, maka menyelamatkan diri. Nah, di antara 12 orang itu adalah Thalhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam riwayat lain, Abu Utsman ditanya oleh putranya, "Bapak tahu dari mana? Kan enggak ada yang tahu." Kata Abu Utsman,
penuturan langsung dari Tolhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi itu baik Tolhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau menyebutkan yang lainnya siapa lagi. Hanya di antara yang terkenal meninggalkan itu adalah Utsman bin Affan. Ya, makanya beliau sering dicemooh oleh orang-orang munafik. Cenah bahasa perang Uhud juga lari kabur. Dan Utsman bin Affan selalu membacakan ayat innal ladzina tawallau minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahum asyaitanu bi ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum. Meski benar bahwa itu terganggu oleh setan, tapi sudah dimaafkan oleh Allah. Atau di ayat sebelumnya, tus'iduna wa la talwuna ala ahdim wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa athabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum. Memenanya walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Allah sudah memaafkan kalian karena memang situasi perang Uhud itu kreditnya wah riweuh pisan ya. Musuh yang datang tiba-tiba, Nabi Muhammad kelihatannya sudah meninggal, otomatis sahabatnya menyelamatkan diri, kecuali yang 12 orang itu mengawal Nabi. Jadi di sini diketahui bahwa Tolha bin Ubaidillah itu di antara sahabat yang setia. Beliau siap mengorbankan nyawanya untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat kegentingan di perang Uhud. Itu sa'iduna wala talwuna ala ahadin, wah gitu, kabur tengali kasahawa yogi karena ruas ya, terkejut diserang oleh musuh. Ini juga jadi ajaran buat kita bahwa selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuci-sucinya ayawe pernah cacat kesalahan dalam hidupnya, dan kita nggak boleh mengungkit-ungkit kesalahan itu kalau faktanya dia sudah tobat, dia sudah soleh ya. Oh si Pak Haji anu apal urang mah baheulana kumaha teu tong diungkit-ungkit. Udah walaqad afangkum. Enggak boleh. Oh si bapak eta sok suci, urang mah apal modalna cenah. Enggak boleh ya mengumbar-ngumbar aib orang lain. Ya siapa orang yang tidak punya aib pasti punya. Nabi juga mengajarkan tuba motor saya tuh kejar gandai ngetuh tuku usum dipanaskeun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Kalau kita mengetahui aib orang lain, itu bukan untuk diobrolkan, diumbar, tapi harus ditutup. Man ayyara akhu bidzanbin lam yamut hatta ya'malahu. Kalau kita berani mencemarkan dosa orang lain, padahal dia sudah bertobat, sudah baik, maka kita tidak akan mati naudzubillah min dzalik kecuali kita yang tercemar. Ya, jadi dalil urangnya mun urang rumah salah kemudian sudah memperbaiki diri tapi sok aya orang nu usil diungkit-ungkit teh keun bae. Dan nanti juga sebelum mati karasa saha nu goreng teh. Siapa yang tercemar itu, siapa yang buruk akhlak itu, sabar we, urang mah tawakal ka Gusti Allah.
Da kege kata Allah dijamin fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Rasulnya kaum mukminin nanti tahu bagaimana amal yang sebenarnya itu, siapa yang suci, siapa yang tidak suci, siapa yang bersih, yang sudah membersihkan diri, siapa yang kotor. Kalaupun tidak di dunia, nanti di akhirat katemo ya. Anu sok suci, sok moyokan batur ke katemo manehna si orang yang kotor lidah ya. Nah itu harus jadi rambu-rambu kita. Dan moal aya tuh orang anu bersih pasti ada cacat. Udah we repeh we. Kita lihat masa depan. Kalau kita berani mengumbar aib orang lain, kita akan begitu nanti nasibnya. Kemudian hadis berikutnya tentang Az-Zubair ibnul Awam. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tuhu yaqul nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas yaumul khandaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru orang-orang untuk perang pada hari Khandaq. Perang Khandaq ya tahun 5 Hijriah yang Madinah dikepung oleh Khandaq, oleh parit besar agar musuh tidak bisa masuk ke Madinah. Fantadaba Zubair, lalu Zubair, ini kata Jabir nih, paling depan. Tsumma nadabahum, kemudian Nabi memanggil orang-orang lagi. Fantadaba Zubair, kemudian Zubair sigap paling depan. Tsumma nadabahum, Nabi menyeru lagi. Fantadaba Zubair, lalu Zubair kemudian tampil paling depan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin hawari, setiap nabi itu punya hawari. Hawari itu ansor, punya penolong, punya pengawal. Wa hawari ya Zubair, dan penolongku adalah Az-Zubair. Tentu ini tidak merendahkan sahabat yang lain. Kebetulan di saat itu Zubair yang paling depan, bukan berarti tidak ada Abu Bakar, Umar, Ali ya. Dalam riwayat lain disebutkan, jadi Zubair ini selama perang Khandaq itu mengawal Nabi ya. Maka kata Nabi, ini adalah pengawalku, penyelamatku, penolongku ya. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Zubair, qala kuntu ana wa Umar bin Abi Salamah yaumal Khandaq man niswah, saya dan Umar bin Abi Salamah pada perang Khandaq itu digabungkannya dengan ibu-ibu. Fi utumi Hasan, di benteng Hasan. Dulu kan yang namanya kota itu ada benteng ya, ada gerbang. Nah itu benteng-benteng itu ada yang bangunnya Hasan, ada yang bangun yang lain. Nah maka disebutlah benteng Hasan. Ibu-ibu itu dan anak-anak kecil dimasukkan ke sana agar tidak terkena senjata musuh tengilu perang. Abdullah bin Zubair itu lahir ketika hijrah. Jadi Asma binti Abu Bakar itu pengorbanannya luar biasa. Ketika ayahandanya Abu Bakar dan Nabi hijrah, itu kan seksi konsumsina Asma, padahal keur gede beuteung. Wah, nya rata-rata ibu-ibu nu keur gede beuteung ban hayangna istirahat we nya, hayang sirup, nya hayang naon deui seblak. Jadi Asma binti Abu Bakar ini keur gede beuteung melayani konsumsi Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanan hijrah, jadi bolak-balik. Maka ning perjalanan dari Makkah ke Gua Thur itu terjalna Gua Thur teh kaluhur atuh. Ya. Ya meskipun tidak sampai atas, seandainya di bawah anggur udah terjal.
naik bus wae jauh. Komo kana onta bulak-balik. Kenapa Asma? Karena kalau Asma mulai curiga karena perempuan. Ya, makanya Asma mengambil tugas itu padahal keur gede beuteung. Lalu kemudian Nabi Abu Bakar sudah berangkat, baru Asma berangkat hijrah. Jadi hijrahnya itu sedang gede beuteung, non gede beuteung teh bahasa Indonesiana tuh. Besar perut da lain beda istilahna. Sedang hamil tua ya. Nah, tiba di Madinah melahirkan. Ya kalau perjalanan Makkah ke Madinah 12 hari itu masa-masa wah menjelang kontraksi ya. Lahir datang ke Madinah langsung melahirkan ini Abdullah bin Zubair yang nanti pernah jadi khalifah ya selama 9 tahun sesudah Muawiyah sudah Zaid. Umar bin Abu Salamah ini anak tiri Nabi, putranya Ummu Salamah ya, putranya Abu Salamah yang geningan ketika makan sok ngope pangoi wah segala dicokot juga di dewe budaknya mun keur buka wah segala dicokot. Lalu Nabi menegur, kul biyaminik kul mimma yalik. Tadi nu ditegur Umar bin Abi Salamah. Artinya ini usia Abdullah bin Zubair 5 tahun dan 5 tahun itu sudah boleh meriwayatkan hadis asal ingat ya, pinter soleh. Abdullah bin Zubair soleh 5 tahun teh geus inget kan. Urang 5 tahun inget naon we ya, jajan. Fakana yutoti wali marrotan fa'anduru. Beliau tunduk kepadaku sekali aku melihat. Wa utoti ulahu marrotan fayanduru. Aku kadang melihat menunduk kepadanya sekali dia pun melihat. Jadi maksudnya mah ketika di benteng itu kadang nolol ya, menengok melihat kumaha perang teh gitu. Enggak ikut. Fakuntu arifu abi idza marra ala farasi fis silah ila Bani Quraidah. Saya mengenali ayahku kalau dia lewat naik kudanya nya jika orang lah apal motor tai motor si emas nya ieu motor anak gitu apal setengah sorana ieu motor Gilang da badag beda sorana cenah apal si bapak ngaliwat teh kalau terdengar dari suara kudanya dan senjatanya, jadi apal senjatanya pedangnya ila Bani Quraidah ketika menuju Bani Quraidah. Qala wa akhbarani Abdullah bin Urwah. Lalu kata Abdullah bin Urwah an Abdullah bin Zubair dari Abdullah bin Zubair qala fa dzakartu dzalika li abi. Aku menceritakan hal itu kepada ayahku. Ini usia 5 tahun ya. Memeh TK atau TK-nya 5 tahun. Wa ra'aitani ya bunai. Kamu melihat bapak cenah hei anakku gitu. Qultu na'am ya pak. Ama wallah laqad jama'a li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin abawaihi. Kata Zubair, demi Allah hari itu Nabi sampai mengorbankan untukku kedua orang tuanya. Beliau berkata kepadaku, fidaka abi wa ummi. Untuk menebusmu, aku berani mengorbankan ayahku dan ibuku. Ini ungkapan yang tidak sebenarnya, ya pernah saya bahas. Jadi orang Arab sering bilang begini, saking menghormati orang itu bahkan lebih dari orang tua sendiri. Tapi kemudian itu hanya berhak ditujukan ke Rasul. Kalau ke orang lain nggak boleh. Tapi kalau dari Rasul berarti bebas, ya. Karena kedudukan Rasul ada di atas orang tua. Hari kitu manijar kapian fida ka abi wa umi teu meunang.
Memang pian yang Payadi luhur mana kedudukannya buat nijar? Ya, tentu luhur Payadi, jadi nggak boleh. Tapi kalau Rasul yang mengatakan ini intinya penghormatan yang luar biasa, bahwa Az-Zubair itu betul-betul dihormati oleh Nabi dalam jasanya di perang Khandaq, mengawal Nabi, ya, menyelamatkan Nabi SAW. Kemudian terakhir kata Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini putranya Zubair, adiknya Abdullah bin Zubair, ulama, ya, ulama hadis. Kalau Abdullah bin Zubair kan lebih ke Al-Quran. Mushaf Quran yang kita pegang hari ini itu salah satu tim kodifikasinya Abdullah bin Zubair, ahli Quran. Beliau itu kalau sholat, kata para ulama tabi'in, seperti pohon nangtung we lila gitu, teu oyag-oyag, ya. Dan itu kayak kakeknya. Kakeknya teh berarti Abu Bakar. Tapi kalau Urwah bin Zubair, beliau terkenal sebagai ulama hadis. Abdullah bin Zubair terkenal kepemimpinannya, makanya beliau jadi gubernur di Makkah lama, bahkan pernah dibaiat jadi khalifah selama 9 tahun. Ada Urwah bin Zubair mah ulama ya. Qalat li Aisyah, berkata kepadaku Aisyah. Aisyah berarti bibinya radhiyallahu anha. Abawaka wallahi, oh kedua orang tuamu demi Allah, minal ladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Yang dimaksud kedua orang tuamu berarti Zubair dan Abu Bakar. Bapak jeung akina adalah termasuk demi Allah, kata Aisyah, orang-orang yang istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Ini dalam perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud itu ada 3 babak. Babak yang pertama umat Islam menang. Babak yang kedua umat Islam kalah, kocar-kacir teh. Kemudian nabinya sudah meninggal konon. Jadi orang kafir teh berhenti. Pulang geus eleh. Cuma di perjalanan ya pada ngomong, cek orang kafir teh, kenapa cenah kita pulang? Kenapa cenah enggak serang aja Madinah sekalian? Teh Uhud teh kagok cenah asup ke Madinah. Madinah yang dekat Masjid Nabawi. Kan ada jarak dari Masjid Nabawi ke Gunung Uhud. Iya ya, Muhammad sudah mendengar, orang rampas we cenah kabeh gitu. Nah, makanya balik lagi Khalid bin Walid nih ke kafir kan. Babak ketiga, umat Islam saat itu asabahumul qarh, sudah terluka parah. Ada yang pakai tongkat, ada yang ditandu, ada yang dibopong, aya nu ngesot. Ketika tahu pasukan kaum musyrikin datang ke Madinah, itu para sahabat Nabi yang sudah terluka parah berjajar. Sieun atuh orang kafir eta cenah geus ketihan kitu ge, siap mati. Sieun orang kafir itu penyakitnya penakut, ya. Sanuqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billah, ya. Maka dari itu kemudian mereka gentar. Jadi babak katilu mah terjadi lantaran orang kafirna balik deui. Nah, orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya meski sudah terluka parah, itu yang dipuji oleh Allah di ayat ini. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina taqaw minkum minhum wa ahsanu lahum ajrun azim, gitu kan, ya. Intinya Allah menjanjikan pahala yang besar. Nah, kata Aisyah, di antara orang-orang yang sudah terluka parah tapi sigap untuk berperang adalah Zubair dan Abu Bakar, ya, 2 orang tua dari Urwah bin Zubair.
Oh iya ya, hijrinya terakhir tentang fadilah Tolha dan Zubair. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah mengajak para sahabat naik ke Gua Hiro. Wah, tuh jangkung Gua Hiro tehnya. Wah, geus pernah naik mah kapok lah gitu. Leuwih terjal dibanding Gunung Tangkuban Perahu. Coba gunungna gunung batu. Ayeuna musim dingin, wah ke musim panas mah malam hari. Ini menunjukkan ya, meski Gua Hiro itu masa lalu nggak apa-apa berkunjung ke sana, tapi lendek sholat, lendek ibadah, dan memang bukan tempat ibadah, bukan tempat sholat. Tiba-tiba fatahar roka, Gunung Hiro itu Jabal Nur istilahnya. Jabal Nur itu bergoyang, gempa, merlini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat lain sambil ngagebrikeun kakinya. Uskun Hira, diam kamu Hira. Fa ma alaika illa nabi, di atas kamu ada nabi. Au siddiq, orang yang siddiq Abu Bakar. Au syahid, atau orang yang akan mati syahid. Saat itu yang ada adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad. 7 orang. Semuanya mati syahid kecuali, mati syahid dalam artian dibunuh ya, kecuali Nabi dan Abu Bakar. Makanya nih yang berlima ini semuanya mati syahid ya. Umar kan dibunuh orang Irak ketika imaman sholat subuh. Utsman sama dibunuh oleh orang Irak. Ali dibunuh oleh orang Irak lah, orang Irak itu nama Iran ya, Iran tiba heula penjahat tapi kaya lagi jadi penjahat nomor 1 sealam dunia, Iran Syiah ya. Zubair wafatnya ketika perang Jamal ya, dengan Ali. Tolha sama, Sa'ad juga sama ya, 8 orang. Jadi 6 orang ini semuanya wafat sebagai mati syahid. Jadi ini jaminan dari Nabi SAW bahwa para sahabat ini akan menjadi syahid, dan syahid itu pahalanya sudah jelas di Al-Qur'an. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Di ayat lain bal ahya'u wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka tidak mati, hidup menikmati rezeki yang nikmat. Orang mah di dunia ripuh yang menang rezeki teh, yang mati syahid mah dapat rezekinya nikmat, diantarkeun tinggal menikmati. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.